Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Masih kita pada pasal beriman kepada Allah. Beliau mengatakan wa nu'minu bi annahu la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dan kami beriman, Ahlussunnah wal Jamaah beriman bahwasanya Allah SWT tidak ditimpa rasa kantuk dan Allah tidak ditimpa oleh tidur. Likamali hayatihi, yang demikian adalah karena sempurnanya kehidupan Allah dan sempurnanya qayyumiyahnya Allah. Sifat qayyumiyah, sifat berdiri sendiri, sifat tegaknya Allah, maka ini sangat sempurna. Di dalam ayat yang mulia ini yang Allah SWT sebutkan dalam surat Al-Baqarah, Allah SWT menafikan dari dirinya sinah. Yang dimaksud dengan sinah yaitu rasa kantuk, muqaddimah dari tidur. Awal dari tidurnya seseorang dimulai dengan rasa ngantuk. Maka kita beriman, yaitu Ahlussunnah, bahwasanya Allah SWT tidak ditimpa rasa ngantuk ini. Wala naum, dan Allah SWT tidak ditimpa tidur. Artinya Allah SWT tidak tidur. Kita nafikan dua sifat ini dari Allah SWT, karena Allah SWT menafikan di ayat ini. Demikian pula ayat sebelumnya. Para ulama menjelaskan di sini ada yang dinamakan dengan sifat salbiyah. Sifat salbiyah yaitu sifat yang dinafikan oleh Allah, atau ada yang menamakan as-sifat al-manfiyah, ya, sifat yang dinafikan oleh Allah. Jadi di sana ada dua jenis sifat Allah, ada sifat tsubutiyah, ada sifat yang salbiyah manfiyah. Yang tsubutiyah maksudnya adalah yang ditetapkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Allah mengabarkan tentang satu di antara sifat Allah, atau Rasulullah SAW mengabarkan, maka ini dinamakan dengan tsubutiyah, ditetapkan. Dan di sana ada sifat yang salbiyah manfiyah, dinafikan oleh Allah. Contoh yang pertama, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Berarti Allah menafikan dari dirinya al-mithliyah, tidak ada yang serupa dengan Allah. Kalau dalam ayat ini yang Allah nafikan adalah sinah dan juga naum. Ini maksud dengan sinah adalah rasa kantuk, kemudian naum adalah tidur. Allah menafikan dari dirinya dua sifat ini. Para ulama menjelaskan bagaimana kita menyikapi sifat tsubutiyah dengan sifat salbiyah. Kalau sifat tsubutiyah jelas, ya, kita tetapkan bahwasanya adalah sifat Allah sesuai dengan keagungannya. Allah memiliki tangan, ya, kita tetapkan. Allah memiliki dua mata, kita tetapkan sesuai dengan keagungannya. Kalau kita ketemu dengan sifat yang salbiyah seperti ini, di sana ada kaidah. Apa kaidahnya? Pertama, kita harus menafikan sifat tadi dari Allah. Allah menafikan, ya kita nafikan. Rasulullah SAW menafikan, ya kita menafikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tetapkan kesempurnaan lawan dari sifat tadi. Kita tetapkan dan kita yakini kesempurnaan lawan dari sifat tadi. Misalnya, kalau Allah SWT menafikan dari dirinya sinah dan juga naum, Allah menafikan, mengingkari, menafikan dari dirinya sifat tidur dan juga kantuk, maka kita nafikan itu dari Allah. Kemudian yang kedua, harus kita yakini kesempurnaan kebalikannya. Apa kebalikan dari sinah? Apa kebalikan dari naum? Kebalikannya adalah hayah dan juga qayyumiyah. Kebalikan dari sinah dan juga naum, rasa ngantuk dan juga tidur, adalah kesempurnaan hidup dan kesempurnaan ketegakan, yaitu qayyumiyah, berdiri sendiri. Berarti selain kita menafikan, ya, rasa ngantuk dan juga tidur dari Allah, maka kita harus yakini bahwasanya kehidupan Allah adalah kehidupan yang sempurna. Qayyumiyah Allah adalah qayyumiyah yang sempurna. Allah berdiri tegak sendiri, ya, adalah dengan sempurna. Berbeda dengan makhluk yang mereka hidup, tapi kehidupan mereka adalah kehidupan yang tidak sempurna. Ya, hidup diawali dengan ketidakadaan, diiringi dengan kematian. Hidup yang di sana ada rasa ngantuk, di sana ada tidurnya. Demikian pula mereka bisa berdiri sendiri tapi terbatas. Masih dia butuh dengan orang lain. Ya, tidak bisa dia hidup sendiri, tapi dia harus membutuhkan orang lain. Ya, dalam makanannya, dalam pakaiannya, dalam kehidupannya. Tidak mungkin dia bisa hidup sendiri. Itu kita makhluk, ya. Tapi Allah SWT sempurna kehidupannya dan juga qayyumiyahnya.
Makanya ayat ini sebelumnya Allah SWT mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada yang berat disembah kecuali Dia. Dialah al-hayyu al-qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri atau maha menegakkan yang lain. Setelahnya Allah mengatakan la ta'khudhuhu sinatun wa lan. Maka ini adalah kaidah di dalam setiap sifat-sifat yang salbiyah, manfiyah, yang dinafikan oleh Allah, kita nafikan sebagaimana Allah nafikan atau Rasul nafikan. Kemudian yang kedua, kita tetapkan kesempurnaan lawan dari sifat tadi. Jadi tidak cukup kita hanya menafikan saja, karena kalau hanya menafikan saja ini bukan pujian. Kalau hanya sekedar menafikan saja itu bukan pujian. Ya, karena menafikan ini banyak sebabnya. Terkadang seorang tidak melakukan karena memang dia tidak mampu. Terkadang seseorang tidak melakukan karena memang dia bukan tempatnya untuk melakukan hal tersebut. Misalnya ada orang yang sakit stroke misalnya, dan sudah lama dia tidak sembuh-sembuh misalnya. Kemudian kita katakan, oh si fulan, masya Allah dia nggak pernah mukul orang, ya, tidak pernah mukul orang. Kita katakan ini bukan pujian, karena dia tidak mukul orang, memang dia tidak mampu, dalam keadaan stroke dia tidak bisa bergerak tangannya. Ini bukan pujian. Kapan merupakan pujian? Ketika dia punya kemampuan untuk mukul orang, tapi dia bisa menahan dirinya. Orangnya sabar dan orangnya ramah, padahal dia mampu untuk menzalimi orang lain. Ini baru pujian yang demikian. Tidak semua penafian itu isinya adalah pujian. Makanya di sini kaidah yang disebutkan oleh para ulama, setiap sifat manfiyah, sifat yang dinafikan oleh Allah ataupun Rasulnya, maka harus kita ikuti dengan menetapkan kesempurnaan kebalikan dari sifat tadi. Demikianlah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan insyaallah kita bertemu kembali pada pertemuan yang selanjutnya pada waktu dan keadaan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.